Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu penguji uji kinerja praktik pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan kedua, Pendidikan Matematika di IKIP Siliwangi. Hari ini, 18 Agustus tahun 2021, saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Praktik pembelajaran ini akan saya laksanakan secara daring dengan menggunakan platform Zoom Meeting. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan di SMPT Nurul Fikri, tempat saya mengajar. Saya harap masukan dan saran dari Bapak dan Ibu penguji UKIN 2021 agar praktik pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih baik lagi. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran saya. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 9C gimana kabarnya 9C? Baik. Alhamdulillah semuanya baik kabarnya. Sebelum kita mulai, coba disiapin dulu. Ketua kelasnya silakan dipimpin. Naira silakan disiapin dulu kelasnya ya. Pay attention. Pay attention. Get ready. I'm ready. Have a pray. Have a pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadari. Makasih Naira, amin ya robbal alamin. Tadi sehat semuanya kabarnya 9C ya. Dan hari ini ada yang gak masuk hari ini? Ada yang tahu hari ini siapa yang gak datang? Tadi kalau yang konfirmasi ke saya ada Aska. Aska katanya ibunya sakit dan harus ke rumah sakit bolak-balik. Jadi hari ini gak bisa hadir di pertemuan kita. Kita doakan mudah-mudahan Aska ibunya bisa segera sehat kembali dan Aska bisa gabung dalam pembelajaran kita lagi. Oke, sebelum dimulai saya mau ngecek dulu nih kameranya on semuanya ya. Oke, sudah on semua, sudah pakai seragam juga hari ini. Udah Pak. Oke, udah rapih seragamnya. Ada yang kendala sinyal hari ini? Saya Ada ya? agak lambat dikit sih Pak. Oke, Kaila, nggak apa Kaila. Nanti kalau seandainya udah mulai goyang sinyalnya, kamu boleh matiin kamera aja supaya tampilan presentasi saya bisa tetap oke. Gitu ya. Oke, saya mau share screen dulu. Jadi hari ini kita akan belajar materi baru, materi pertama di kelas 9 yaitu materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bilangan berpangkat dan bentuk akar sebagai bab pertama nih dalam pembelajaran kelas 9. Nah, adapun yang akan dipelajari hari ini yaitu kompetensi dasarnya yaitu memahami sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar dan permasalahannya dan menyelesaikan permasalahan dengan menyelesaikan besaran yang diketahui dengan berbagai teknik manipulasi aljabar dan matematika. Adapun tujuan pembelajarannya, apa yang ingin kita pelajari di hari ini? Yang pertama adalah kita akan menentukan konsep bilangan berpangkat dengan cara yang logis dan kreatif. Dan jadi kalian harus menggunakan logika kalian untuk menemukan konsep dari bilangan berpangkat ini. Dan kemudian tujuan kedua itu cara menemukan nilai perpangkatan dengan tepat, menganalisis pangkat bilangan pecahan dengan logis, dan menemukan sifat perkalian dari bilangan berpangkat dengan basis yang sama, dengan percaya diri dan bertanggung jawab. Dan untuk apa kita belajar pelajaran ini? Nah, ini manfaatnya. Kalau kalian ingat, kelas 7 kalau nggak salah, itu ada notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu buat apa? Notasi ilmiah itu untuk menuliskan bilangan atau besaran yang sangat besar atau justru yang sangat kecil gitu. Misalkan ini, jarak matahari dengan bulan gitu. Kalau secara ilmiah, ini nggak boleh dituliskan 450 juta JUTA gitu, itu nggak boleh. Tapi nulisnya harus secara ilmiah, yaitu dengan menggunakan bilangan berpangkat. Jadi tulisnya 1,5 dikali 10 pangkat 7 seperti itu. Atau bisa juga digunakan untuk menyatakan bilangan yang justru sangat kecil gitu. Misalkan ukuran virus corona gitu. Nah, berikutnya
kita akan mereview dulu nih. Kalian masih inget gak materi ini? Ada yang masih inget perkalian tuh apa? Definisinya deh. Ketika kelas 7 nih udah pernah belajar. Atau dari SD sebenarnya udah pernah belajar di kelas 4. Apa yang dimaksud dengan perkalian? Fabia, coba. Perkalian itu kayak penjumlahan berulang bukan? Penjumlahan berulang, betul banget. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Jadi kalau ada A tambah A diulang terus, nah itu artinya 3 kali A gitu atau 2 kali A gitu. Seperti itu ya. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena ini konsepnya mirip nih dengan konsep bilangan berpangkat yang akan kita pelajari hari ini gitu. Jadi kalau perkalian itu adalah penjumlahan berulang, nah kalau perpangkatan adalah bla 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 bla. Nanti kalian akan temukan sendiri mengenai konsep bilangan berpangkat. Kemudian, nah saya juga mau jelasin ini nih. Prosedur pembelajaran untuk hari ini. Proses pembelajaran dan penilaiannya. Pembelajarannya hari ini kita akan kalian akan memerlukan partisipasi aktif dari kalian sebagai siswa nih gitu. Jadi bukan lagi saya yang ngasih materi ceramah gitu kan, pangkat tuh begini gitu, nggak seperti itu. Tapi nanti kalian akan aktif nyari sendiri bilangan berpangkat tuh apa sih, seperti itu. Nah, pembelajaran hari ini juga akan dilakukan berkelompok. Nanti per kelompoknya akan saya acak dengan menggunakan breakout room Zoom ya gitu. Terus kemudian pembelajaran hari ini fokus ke aktivitas menemukan konsep gitu. Jadi kalian akan menemukan konsep dari perpangkatan tuh seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa gitu. Jadi menemukan sendiri. Dan kemudian penilaian nih. Nah, penilaiannya ada 2 hal yang perlu kalian ketahui, bahwa saya tidak hanya akan menilai pengetahuan kalian bisa ngajarin soal apa enggak hanya itu, tapi saya juga akan menilai sikap dan keterampilan. Jadi bagaimana kalian bersikap, keterampilannya gimana gitu, itu akan dinilai. Saya akan mengobservasi sendiri dalam diskusi kalian, dan juga kalian akan menilai diri sendiri dan menilai teman kelompok kalian, menilai teman sejawat kalian, itu istilahnya gitu ya. Itu aja, solidity shall we. Kita akan langsung aja masuk ke pertemuannya, pembelajarannya. Kalian sudah download LKPD? Udah ya? Udah, Pak. Oke, yang lain juga sudah. Kalian sudah melihat-lihat LKPD-nya kayak apa, isinya kayak apa gitu ya. Dan hari ini kita akan mengerjakan bareng-bareng LKPD-nya secara berkelompok gitu. Terus kemudian kalian upload balik lagi ke GCR lagi gitu. Jadi LKPD yang sudah kalian upload di Google Classroom. Ini LKPD kalian, bisa diisi namanya, anggotanya, terus kemudian ini kalian bisa baca lagi kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya hari ini. Ada petunjuk juga di LKPD kalian. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan yang pertama, yaitu mengamati stimulus. Nah, itu yang tadi itu ada video di Flipgrid. Nah, setelah ini kalian akan mulai berkelompok di kelompoknya masing-masing melalui breakout room. Nah, setelah kalian masuk di dalam breakout room tersebut, nanti saya akan kasih waktu 3 menit kalian untuk melihat video stimulus yang ada di breakout room itu, yang ada di Flipgrid itu. Oke, kita akan masuk ke breakout room. Ini karena ada 11 orang, jadi akan saya buat jadi 4 kelompok ya. 4 kelompok secara acak dengan breakout room. Oke, sudah. Silakan masuk ke breakout room masing-masing. Silakan diskusi ya. Saya off cam deh biar kalian gak grogi. Hanya nonton videonya lewat yang dari Drive tuh nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau seandainya kalian Flipgrid-nya belum bisa dibuka, nanti nonton dari Drive aja, nggak apa-apa. kertas ini saya lipat lagi jadi 2 lagi seperti ini. Kemudian saya potong kembali kertasnya dan saya tempel lagi, maka ukurannya jadi seperti ini. 35, 35, 35, 35 atau 35 dikali 4. Nah, kalau kertas ini saya lipat lagi jadi 2. Oke, sudah balik lagi semuanya ke main room.
Coba cek lagi temennya, kelompoknya, apakah ada yang masih belum masuk? Nggak ada ya? Sudah semua ya? Oke. Gimana? Udah melihat videonya tadi? Oke. Udah ya semua ya? Oke, sip. Kegiatan berikutnya adalah kalian berdiskusi untuk mencari pertanyaan. Untuk mencari pertanyaan yang nantinya akan menggali informasi berdasarkan stimulus tadi gitu. Kira-kira kalian nyari apa ya untuk menjawab tantangan yang tadi saya kasih gitu di stimulus tadi gitu ya. Nah, kegiatan kedua ini namanya disebut dengan problem statement gitu. Jadi kalian berdiskusi, setelah ini kembali breakout room selama 5 menit, susun pertanyaan, kira-kira mau nanya apa nih gitu. Pertanyaannya apa nih? Untuk kemudian kalian memahami konsep dari bilangan berpangkat gitu. Jadi kalian diskusi selama 5 menit, kemudian kalian tulis kira-kira, oh saya mau nanya ini aja nih gitu, mau nanya bilangan berpangkat tuh apa sih gitu, atau cara ngerjainnya gimana gitu. Nah itu kayak gitu. Sampai sini paham? Kita langsung aja kalau gitu ke breakout roomnya untuk kalian berdiskusi lagi selama 5 menit. Silakan masuk ke breakout room masing-masing. Assalamualaikum kelompok 3. Waalaikumsalam. Oke, kalian cuma berdua ya. Silakan diskusi ya. Pertanyaannya. Latifa, ada itu pertanyaan yang pertama dari video yang tadi. Tunggu, gue lagi nonton ulang. Mungkin aku dulu ya, Latifa. Yap, oke. Yang Terus yang nomor 4, siapa yang menciptakan bilangan berpangkat? Halo kelompok 2. Halo, Pak. Ya, Pak. Oke. Baru dapat 1 pertanyaan kayaknya. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Sebanyak-banyaknya ya. Sebisanya aja sih sebenarnya. Jadi nggak harus 4. Kalau kurang juga nggak apa-apa. Atau kalau butuh banyak ya nggak apa-apa. Tambahin aja kolomnya. Tuh. Silakan lanjutkan lagi diskusinya. Saya pindah ke kelompok lain dulu. Ya, itu tadi kalian melakukan diskusi untuk menjawab LKPD bagian problem statement untuk menanya gitu ya. Itu kalau kalian tahun lalu belajar scientific dengan gurunya, itu di sesi bertanya gitu. Menanya tuh di sesi bertanya. Nah, sekarang saya mau tahu nih, dari beberapa kelompok ini kira-kira pertanyaan apa aja yang sudah kalian kumpulkan? Satu kelompok coba deh nyetor satu deh. Satu pertanyaan, satu kelompok. Oke, coba dari kelompok 1 ada yang ada di depan saya ini Kayla. Silakan Kayla. Kayla dapat pertanyaan apa tadi? Satu, ada sebenarnya apa sih fungsi bilangan berpangkat ini? Oke, pertanyaannya apa fungsi dari bilangan berpangkat? Oke, fungsinya. Kelompok 2. Coba kelompok 2 ada Alisa. Alisa ada? Kita Ya. bikin 4 pertanyaan, Pak. 4 pertanyaan, oke boleh. Siapa yang menciptakan bilangan pangkat? Siapa yang menciptakan bilangan berpangkat? Oke, ada lagi yang lain? Satu lagi? Kalisa? Satu lagi. Boleh, Pak. Oh ya, Fabia. Fabia boleh? Fabia? Mengapa disebut bilangan berpangkat? Mengapa disebut bilangan berpangkat? Oke, boleh. Nah, berikutnya kita akan masuk ke kegiatan yang ketiga. Ya, ini dia, yaitu pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi. Jadi, setelah ini kalian akan masuk breakout room. Nah, saya sudah memfasilitasi kalian dengan beberapa tabel, dengan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang kemudian, dengan menjawab pertanyaan itu, kalian tuh akan tahu nih bilangan berpangkat itu sebenarnya apa, terus kemudian perkalian bilangan berpangkat itu seperti apa gitu. Itu kalian akan tahu itu. Tapi nanti disimpulkannya nanti di bagian yang berikutnya. Sekarang sementara kalian isi dulu tabel-tabel yang ada di bagian pengumpulan data secara berkelompok, diskusi lagi seperti itu. Ini waktunya saya kasih 7 menit. Silakan masuk ke dalam breakout room-nya masing-masing. Silakan.
Ini aku share screen-nya. Halo, saya balik lagi. Iya, Pak. Oke, lanjutkan kembali ya diskusinya Ini ya. gimana Pak maksudnya jumlah kertas? Jumlah kertas itu kan tadi kertasnya dilipat gitu kan. Nah, saya belum bicara tentang panjangnya gitu. Ini baru jumlah kertasnya dulu. Jadi kalau tadi awalnya satu kertas, Berarti 2 kali 2. Jumlah kertasnya ini diisi jadi 4 berarti ya? Oh gitu, oke. Kita nulis doang, ini kita udah nyari masing-masing. oh gitu, oke. Siap. Nah, ini nomor 3 aku. Oke. Oh iya, sebentar. Saya tinggal ya. Ini kelompok 1 manggil saya. Nomor 4, Iya, nomor 4 siapa yang mau? Oke, kelompok 1 kenapa manggil saya? Itu Yang N kenapa? Itu gimana maksudnya? Gimana? Oke. Jadi kalau tadi kan kelipatan pertama itu 2 gitu kan. Nah, kelipatan kedua 2 kali 2 gitu. Ini gimana isinya? Apa isi yang ini? Contohnya kali. Halo kelompok 3. Kelompok 3 benar ya ini. Baru sampai sini. Oke. Gak apa. Ada 3 halaman ya. Gimana? Kenapa? ini maksudnya tuh gimana Pak? 2 Halo Pak, Ya. kayak gini kan Pak cara ngerjainnya? Oke, iya. Saya ngasih tonjol ya. Itu operasi perkaliannya. Jadi si 6 pangkat 3 itu kalian ubah jadi operasi perkalian gitu. 6 pangkat 3 tuh artinya apa gitu. 6 kali 6 6. pangkat 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6 kali 6. Betul. Dikali 6 pangkat 2. Nah, itu benar kayak gitu. Yang nomor 1 itu dikasih sama dengan 6 pangkat 5. Oke. Yang apa tuh sudah di soal ya? Berarti itu 7 kali 7 7 pangkat pangkat 8 ya? Ya berarti 7 pangkat 8. Sama datang kembali di main room semuanya. Gimana? Sudah ketemu? Semua tadi udah diisi? Nah, sekarang kita akan mengolah informasi. Gitu ya. Jadi, mengolah informasi itu apa? Jadi, untuk bagian yang mengolah informasi ini, tugas kalian adalah nanti di breakout room lagi, kalian akan buat beberapa poin-poin yang kalian temukan. Oh, ternyata misalkan bilang berpangkat tuh gini gitu. Oh, ternyata bilang berpangkat itu adalah gitu. Seperti apa gitu. Atau yang kedua bisa jadi dari yang tabel-tabel tadi kalian bisa dapat apa nih dari perkalian bilangan berpangkat, nemuin apa, apakah kalian nemuin rumus misalkan gitu, misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 7 itu sama dengan 2 pangkat berapa gitu. Oh, berarti begini caranya nih kalau perkalian gitu ya. Itu di bagian mengolah informasi. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian verifikasi. Verifikasi ini adalah kalian memverifikasi nih gitu, mengecek kebenaran dari yang kalian temukan tadi gitu. Caranya adalah dengan kalian menentukan bilangan berpangkat dulu, terus kemudian kalian tulis oh berapa pangkat berapa itu sama dengan apa gitu. Nah, yang bagian kedua ini kalian ngecek tentang rumus perkalian. Kalian tadi dapat rumus apa, nah terus kalian cek dengan angka yang berbeda gitu. Misalkan 2 pangkat 7 tambah 2 pangkat 5. Nah, dengan rumus kalian bener nggak bahwa dapatnya tuh hasilnya tuh itu gitu. Di bagian mengolah informasi tadi. Kalau sesuai berarti temuan kalian terverifikasi. Sekarang kita masuk ke breakout room lagi ya. Menyederhanakan. Halo Pak.
Silakan lanjutkan. Berarti bilangan berpangkat itu bilangan berpangkat hai. Bilang. Berpangkat kali apa sih gimana bahasanya? Yang berfungsi menyederhanakan bentuk perkalian. Penulisan bentuk perkalian atau bentuk perkalian? Menyederhanakan. Bentuknya atau penulisannya? Perkalian. Penulisannya boleh. Penulisannya. Iya. Ini bakal dua dulu nggak apa kan lanjut ke halaman berikutnya dulu. Yang atas. Ini. Iya, berarti tulis aja kayak dua pangkat tempat. Yang atas aja buat beberapa bentuk bilangan berpangkat. Contohnya kayak dua pangkat tempat gitu, nggak apa kalau nggak tiga pangkat tempat. Langsung tulis aja. Hilang. Anda bisa nggak? Nah. Ya itu. Apa? Misalnya dua pangkat tempat gitu. 2. Yaudah Kel, lu ngerjain yang temuan informasi, gue ngerjain yang verifikasi hasil ya. Nanti gue kirim ke lo. Oke. Kesimpulan. Ini kesimpulan harus diisi juga. Enggak. Kayaknya enggak deh. Yang tadi tabel sebelumnya, nah kalian menemukan apa? Nah, menemukan misalkan bahwa bilangan berpangkat tuh sebenarnya artinya ini gitu. Terus kalau misalkan dikali ternyata hasilnya begitu gitu. Oke. Paham ya? Oke, sudah masuk main room lagi semuanya. Sudah mengisi semuanya sampai akhir kesimpulan? Belum semuanya. Belum semuanya? Oke, nggak apa-apa. Saya mau nanya, ada kelompok yang sudah sampai bisa menyimpulkan? Kita akan nyimpulin bareng-bareng di sini ya. Gitu. Saya mau nanya ke beberapa kelompok perwakilan. Coba dari kelompok 1. Rasika, coba kamu dapat kesimpulan apa dari yang mengolah data, terus kemudian kamu verifikasi, terus kamu bisa menyimpulkan apa dari LKPD tadi? Coba Rasika, silakan. Tentang sifat perkalian pangkat, Pak. Kalau pangkat dikali berarti pangkatnya ditambah aja. Oke. Boleh. Kalau kelompok 2 ada siapa nih kelompok 2? Kayla, ada yang mau disimpulkan? Kayla, kamu bisa dapat kesimpulan apa dari yang tadi hasil verifikasinya? Kalau menurut saya yang pertama tentang apa itu bilangan pangkat, Pak. Pangkat adalah perkalian berulang. Ya, yang boleh. Kedua tentang sifat bilangan berpangkat. Perkalian berarti pangkatnya ditambah. Oke. Terus kalau kelompok 3 itu kelompoknya Medina mana? Medina ada? Ya, Medina silakan, tadi dapat kesimpulan apa dari diskusi tadi? Silakan. Sifat perkalian pangkat, Pak. Kalau pangkat dikali berarti pangkatnya ditambah aja gitu. Iya, boleh. Oke. Ya, jadi benar yang tadi disimpulkan oleh teman-teman kalian bahwa ada beberapa kesimpulan yang ingin saya tegaskan, yaitu tadi tentang definisi bilangan berpangkat, terus kemudian tadi sifat perkalian itu juga harusnya kalian dapat, bahwa tadi yang benar disebutin bahwa A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N gitu ya. Oh ya, berarti mungkin itu aja pembelajaran kita hari ini. Dengan berakhirnya tadi yang sampai kesimpulan, berarti kita sudah selesai pembelajarannya. Dan saya sekarang mau nanya nih, kesimpulan apa yang kalian dapat dari pembelajaran kali ini? Coba saya mau dengar, ada Fabia nih kalau di saya. Fabia, silakan. Kamu dapat apa dari pembelajaran hari ini, Fabia? Silakan. Menurut saya dari definisi berpangkat ya, jadi menurut saya tuh bilangan berpangkat itu suatu gimana ya, saya bingung ngomongnya. Iya, biasanya emang gitu, ada di kepala tapi susah dikeluarinnya. Gimana kira-kira? Bentuk sederhana dari perkalian berulang. Oke, bentuk sederhana dari perkalian berulang. Benar ya, jadi kalau ada 3 pangkat 7 artinya apa, Fabia? 3 pangkat berapa? 3 pangkat 7. 3 pangkat 7 berarti 3
tiganya ada 7 kali, jadi 3 kali. Oke, 3 kali 3 kali 3 sampai sebanyak 7 kali gitu ya. Oke, itu kesimpulan yang pertama dari Fabia. Kemudian satu lagi deh, saya mau Latifah Sinaga. Latifah, kamu kalau dari perkalian yang tadi, perkalian bilang berpangkat, kamu dapat apa Fabia, Latifah? Kalau kesimpulannya sih belum. Saya belum sampai situ. Tapi kalau pengertiannya sih saya sudah. Oke, kalau perkaliannya, misalkan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4, itu sama dengan 2 pangkat berapa, Latifah? 2 pangkat 7. Kenapa 7? Karena ya kan itu kan ada yang pangkat 3, ada yang pangkat 7, ada yang pangkat 4. Jadi kan kalau dijumlahkan sama aja 7. Nah, jadi kalau bilang berpangkat dikalikan, maka cukup dengan menjumlahkan si pangkatnya, ya nggak? Gitu ya? Iya. Ya, itu maksudnya. Jadi sebenarnya kamu nemuin nih konsepnya, cuma bingung ngomongnya gitu. Gitu ya. Jadi seperti itu kesimpulannya. Nah, berikutnya saya nih sekarang giliran saya menyimpulkan bahwa sebenarnya hari ini kita belajar 2 hal. Yang pertama adalah konsep bilangan berpangkat, bahwa bilangan berpangkat A pangkat N itu artinya adalah A kali A kali A, dan seterusnya sampai A-nya perkaliannya ada sebanyak N. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berhasil menemukan bahwa sifat perkalian bilangan berpangkat kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu hasilnya adalah A pangkat M ditambah N gitu. Gitu ya. Oke, sudah kita simpulkan bahwa itu pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita akan latihan nih gitu. Kita akan latihan. Latihannya ada di Google Classroom. Silakan kalian di Google Classroom dibuka. Di situ ada latihan soal, yaitu pengetahuan, tes pengetahuannya. Yang kedua, kalian sekalian isi bagian penilaian sikap. Yang tadi saya bilang di awal bahwa saya mau menilai sikap kalian. Tadi saya udah observasi sambil nyatet-nyatet sikap kalian. Nah, sekarang kalian merefleksi diri kalian, apakah kalian aktif, seberapa aktif kalian partisipasinya, seperti itu. Dan teman kalian juga. Dan kalian merefleksi teman kalian juga gitu. Apakah teman kalian, oh si A ini aktif nih, oh ini kurang aktif, ini banyak ngasih ide, kayak gitu. Kayak gitu ya. Silakan dikerjakan di Google Classroom. Waktunya 10 menit aja. Silakan. Oke, sudah semuanya? Oke, kalau sudah semuanya, berarti itu aja pertemuan kita kali ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai, masih melanjutkan hal yang sama, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kalau tadi kita mencari sifat perkalian, di pertemuan berikutnya kita akan belajar menemukan sifat pembagian bilangan berpangkat dan pangkat bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat yang dipangkatin lagi gitu. Itu yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Saya harap kalian bisa mempersiapkan lagi. Nanti akan saya upload dulu sebagian materinya di GCR, kalian bisa belajar sebelum pertemuan nanti. Gitu ya. Mungkin itu aja untuk hari ini. Silakan disiapkan lagi ketua kelasnya. Have a pray. Ya, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kalian semua paham dan bisa belajar lebih banyak lagi nantinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Terima kasih banyak, Pak.